Semuanya seperti yang kita ketahui bahwasanya teman-teman tenaga honorer yang kemarin mengikuti seleksi PDKK tahap 1 yang tidak mendapatkan informasi alias di sini kodenya R2 maupun juga R3. Ini kan ketika teman-teman tidak lulus ya, ini nanti akan diangkat menjadi PDKK paruh waktu. Ya benar, hal tersebut itu berdasarkan dari Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Dan pada video ini kita akan mencari tahu lebih lanjut yaitu sejauh mana update informasi pengangkatan PDKK paruh waktu sampai dengan saat ini. Apakah nantinya akan segera dilakukan ataukah nanti harus menunggu lagi? Kira-kira seperti apa informasinya? Silakan simak video ini. Informasi pertama, di sini kita kutip dari gpnn.com yaitu selamatkan honorer R2, R3 dari PHK besar-besaran. Pengangkatan PDKK paruh waktu ini mendesak teman-teman. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Ketua Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau Eko Wibowo ini menilai langkah pemerintah untuk dilambatkan R2 dan R3 melalui skema pengangkatan PDKK paruh waktu ini sudah tepat. Sistem paruh waktu sifatnya sementara dan ada ketentuan dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2005. Ketika kemampuan fiskal Pemda sudah memadai, maka dialihkan menjadi PDKK. Seperti yang beliau sampaikan, kami menyambut positif langkah Kepala BKN Sugeng Arif untuk pengangkatan PDKK paruh waktu. Ini harus dikawal honorer di masing-masing daerah ya ungkapnya. Dia menambahkan pengangkatan PDKK paruh waktu ini sangat mendesak lantaran honorer R2 ataupun juga R3 ini sudah ada yang dirumahkan. Pemda lanjutnya tidak sejalan dengan pusat, padahal ada kebijakan agar tidak memberhentikan honorer selama proses seleksi PDKK 2024 belum tuntas. Teman-teman honorer R2, R3 juga jangan menolak PDKK paruh waktu, karena ini sementara saja ya. Nantinya akan diangkat PDKK penuh waktu secara otomatis begitu formasinya ini sudah tersedia dan juga anggarannya ada. Ekowi juga Ketua ASN PDKK Guru 222 Provinsi Riau ini mengaku kasihan melihat honorer R2, R3 dan peserta seleksi PDKK tahap 2. Mereka ini memerlukan kejelasan nasib dari Kemenpan RB. Dan sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara Sugeng Arif meminta instansi pusat dan Pemda untuk memulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan PDKK paruh waktu. Itu karena BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis ya atau praktek tanpa usulan dari instansi. Tahun ini merupakan tahun terakhir dalam penataan ASN dari tenaga honorer. Karena ke depan pemerintah akan fokus pada perekrutan untuk fresh graduate ya, kata beliau. Dia mengimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun juga daerah tetap melanggarkan gaji honorer. Jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB nomor sekian ya tanggal 12 Desember 2004 tidak mendapatkan hak-haknya. Sugeng juga menekankan agar pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan juga daerah tidak memberhentikan honorer dalam masa tunggu pengangkatan PDKK. Kami berharap agar tidak ada yang dirugikan dari proses penyesuaian pengangkatan CASN ini ya. Sugeng menekankan bahwa proses pengangkatan CASN ini harus terus berjalan ya hingga SK pengangkatan ini nanti diterbitkan. Dan dia meminta instansi segera memanggil para calon ASN untuk memberikan pemahaman terkait tentang pengangkatan serentak serta kepastian proses CASN baik melalui daring maupun luring. Instansi harus memberikan pembekalan ya pelatihan kepada calon ASN sebelum diangkat menjadi CPNS maupun juga PDKK agar saat masuk bekerja ini nanti mereka udah siap ya. Dan di berita lain teman-teman ini juga diinformasikan ya di hari Jumat kemarin tanggal 28 Maret 2005 Kepala BKN ini meminta Pemda untuk siapkan usulan pengangkatan PDKK paruh waktu untuk secepatnya. Seperti yang diberitakan yaitu Kepala BKN Bapak sudah meminta instansi pusat dan Pemda untuk mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan PDKK paruh waktu. Itu karena di sini BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis atau praktek tanpa usulan dari instansi ya. Memang di sini nanti adalah diusulkan dari instansi teman-teman. Nah mungkin teman-teman di sini masih kurang begitu paham ya yang dimaksud dengan PDKK paruh waktu itu seperti apa dan juga siapa saja sih yang nantinya akan bisa diangkat menjadi PDKK paruh waktu serta mekanisme dari PDKK paruh waktu ke penuh waktu itu kira-kira seperti apa. Tentunya di sini teman-teman bisa membaca lebih detail yaitu pada Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ya
yaitu tentang berubah dengan perjanjian kerja untuk paruh waktu. Nah, di sini kita cek lagi ya, untuk yang ketika paruh waktu itu kira-kira seperti apa. Jadi di sini, pertama yaitu pegawai bebas dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan dari perjanjian kerja, dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran di instansi pemerintah. Jadi di sini di poin diktum kedua ya, ini kita bisa lihat setidaknya itu ada 4 hal terkait tentang penyelesaian dari paruh waktu ini. Yang pertama untuk penyelesaian penataan pegawai non-ASN, kemudian pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik ya, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk jabatan-jabatan yang nanti bisa diisi dari paruh waktu, itu di sini yang pertama adalah guru dan juga tenaga kependidikan, kemudian tenaga kesehatan, teknis, kemudian pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan juga penata layanan operasional. Dan selanjutnya yang bisa diangkat dari paruh waktu itu adalah pengadaan pendidikan paruh waktu dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Jadi teman-teman di sini kita wajib ikut seleksi sampai dengan tuntas ya di seleksi ASN 2024. Ini artinya bisa diangkat menjadi pendidikan paruh waktu. Nah, serta di sini dipertegas di poin kelima ya, yaitu untuk pengadaan PKK paruh waktu itu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database PKN. Jadi kalau misalkan di database PKN itulah artinya itu R2 dan juga R3 ya. Teman-teman yang masuk di database PKN ini nanti akan bisa untuk diangkat menjadi PKK paruh waktu. Nah, di sini dengan syarat apa? Yaitu telah ikut seleksi, ini sampai dengan selesai ya. Yaitu kalau misalkan seleksi CPNS, indikator seleksi, kemudian yang ikut seleksi P3K, ini ikut seleksi administrasi lulus, kemudian seleksi kompetensi, ini kita ikut teman-teman ya. Nah ini. Namun di sini nanti teman-teman ketika tidak lulus seleksi, nanti diangkat di P3K paruh waktu, itu dilakukan berdasarkan tahapan pertama. Jadi tahapan pengadaan PKK paruh waktu itu tahapan pertama memang di sini kalau misalkan kita lihat di diktum ke-7 ya, yaitu dari PPK, yaitu pejabat bidang kepegawaian, ini mengusulkan rincian kebutuhan PKK paruh waktu kepada Menpan RB ya. Nah ini. Kemudian rincian itu nanti ya dimaksud di diktum kelima ya, ini nanti diusulkan oleh PPK. Kemudian Menpan RB berikutnya nanti akan menetapkan rincian kebutuhan paruh waktu pada setiap instansi daerah. Nah, rincian itu memuatnya ini kebutuhan, kemudian jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan juga unit penempatan teman-teman. Kemudian berikutnya nanti akan diusulkan PPK mengusulkan nomor induk P3K ya untuk paruh waktu, kemudian ditetapkan yaitu nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN ya. Kemudian berikutnya penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas ini adalah paling lama 7 hari nantinya. Berikutnya di sini nanti PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan ya. Nah selanjutnya di sini nanti setelah kalau misalkan kita baca secara lebih detail ya, ini tentunya sudah sering kita bahas pada video sebelumnya. Ketika nanti anggaran sudah ada, kemudian ada lowongan, maka dari yang paruh waktu nanti akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah itu teman-teman. Nah semoga saja nanti kita semua ini bisa segera ya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu.